Siapa nih yang tiap puasa jadi lebih sering ngalamin keluhan susah BAB? Nah, kamu nggak sendiri kok. Biar kamu nggak jadi kepikiran, dalam video ini akan saya jelaskan secara singkat apa saja penyebabnya, berikut dengan cara mengatasinya. So, tonton terus videonya. Halo, saya Dr. Dianti dari Alo Dokter. Nggak kerasa ya, tahu-tahu udah ketemu bulan Ramadan lagi nih. Selain fokus beribadah saat bulan puasa, kita juga perlu tetap memperhatikan kesehatan tubuh secara umum loh. Soalnya ada beberapa keluhan kesehatan yang bisa dibilang cukup sering dialami sebagian orang saat berpuasa. Salah satunya adalah susah buang air besar alias sembelit. Seseorang biasanya bisa dikatakan mengalami sembelit jika mengalami kesulitan buang air besar dengan frekuensi BAB yang jarang, yakni kurang dari 3 kali dalam seminggu. Nggak hanya itu, orang yang mengalami sembelit juga bisa merasakan keluhan lain, seperti perut rasa penuh, tinja keras, rasa mengganjal di anus, dan keharusan untuk mengejan dengan tenaga ekstra saat mengeluarkan tinja. Kenapa sih keluhan ini bisa muncul? Jadi gini, saat puasa, pola dan jadwal makan kita kan berubah. Udah gitu, asupan cairan juga cenderung berkurang. Apalagi kalau kitanya malas minum pas berbuka dan sahur. Udah gitu, olahraga biasanya juga jadi lebih jarang nih. Katanya sih karena mau hemat tenaga selama puasa. Alhasil, pencernaan bisa jadi terganggu. Terus akhirnya susah BAB deh. Makanya, supaya ibadah puasa selama bulan Ramadan kamu lebih nyaman dan gak terganggu sama keluhan sembelit, saya punya beberapa tips buat kamu nih. Tapi ngomong-ngomong, kalau kamu mau konsultasi langsung sama dokter soal penyakit yang kamu alami, misalnya kayak susah BAB saat puasa, atau mungkin hal kesehatan lain, kamu juga bisa loh cobain layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Udah praktis, di aplikasi ini pilihan dokternya juga banyak. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog pun juga ada. Respon dokternya juga cepat, nggak sampai 5 menit pertanyaanmu sudah dijawab sama dokternya. Terus, penjelasan dokternya juga mudah dimengerti dan tentunya akurat secara medis. Udah gitu, kalau kamu mau ngomongin sesuatu yang personal banget sama dokternya, kamu juga nggak perlu khawatir, karena di aplikasi Alo Dokter, kerahasiaan chatmu juga aman. Yang bisa baca chatmu ya cuman kamu sama dokternya. Kerennya lagi, kalau ternyata dari sesi konsultasi kamu perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dokternya bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi dengan dokter dan rumah sakit terdekat dari rumahmu saat itu juga. Semuanya cuma lewat aplikasi Alo Dokter loh. Membantu banget kan? Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Makanya, tunggu apa lagi? Yuk, download aplikasi Alo Dokter di Google Play Store maupun App Store sekarang juga. Oke, balik ke pembahasan. Jadi, ada 3 cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga tubuh tetap fit dan kamu bisa terhindar dari sembelit saat puasa. Cara yang pertama adalah dengan mencukupi kebutuhan cairan. Perlu kamu ingat, meski sedang berpuasa, kebutuhan cairan harian tubuh kita tetap harus terpenuhi. Jadi, pastikan kamu minum air putih minimal 2 liter atau sekitar 8 gelas setiap hari ya. Nah, agar porsi tersebut tetap terpenuhi walau lagi berpuasa, kamu bisa coba atur jadwal minum. Misalnya, 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat buka puasa, 1 gelas sebelum tarawih, 1 gelas setelah tarawih, dan 2 gelas lagi sebelum tidur. Selain itu, selama bulan puasa, kamu juga dianjurkan buat mengurangi konsumsi minuman berkafein dan bersoda, karena bisa bikin kamu jadi lebih cepat haus dan lebih sering kencing. Lanjut ke cara yang kedua ya, yaitu perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi, terutama saat sahur. Asupan kaya serat nggak cuma bermanfaat buat mencegah sembelit aja, tapi juga bisa mengurangi rasa lapar saat kamu berpuasa. Soalnya, makanan berserat cenderung akan dicerna lebih lambat, jadi bisa lebih lama berada di saluran cerna dan bikin kamu merasa kenyang lebih lama. Nah, untuk memenuhi kebutuhan serat harian, yaitu sekitar 25 sampai dengan 30 gram serat per harinya, ada banyak nih sumber makanan yang bisa kamu jadikan menu santap sahur. Di antaranya buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sebelum masuk ke tips yang terakhir, saya mau ingetin kamu-kamu yang lagi nonton sekarang untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Jangan lupa juga nyalain lambang lonceng notifikasinya, supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga alias yang terakhir ya, yaitu rutin berolahraga. Untuk mencegah susah BAB saat puasa, kamu juga perlu banget berolahraga secara rutin.
Tak perlu yang berat-berat, olahraga ringan kayak jalan santai atau latihan peregangan dengan gerakan yang terarah juga sudah cukup. Nah, mungkin kamu bingung ya, apa hubungannya olahraga sama sembelit? Jadi gini, olahraga atau aktivitas fisik bisa merangsang usus kita untuk bergerak lebih aktif, sehingga akan mempermudah proses pengeluaran tinja. Dengan begitu, saluran pencernaan kamu akan jadi lebih sehat dan kamu pun bisa terhindar dari resiko susah BAB saat puasa. Kalau khawatir olahraga bikin kamu ngerasa lemes saat puasa, kamu bisa coba olahraga pas menjelang berbuka puasa atau sekalian aja di malam hari sekitar 1-2 jam setelah berbuka. Well, itu dia 3 tips yang bisa kamu terapkan untuk mengatasi susah BAB saat puasa. Tapi kalau ternyata cara-cara barusan gak ampuh mengatasi sembelit yang kamu alami, kamu bisa menggunakan obat pencahar atau laksatif untuk melancarkan BAB. Meski banyak obat pencahar yang dijual secara bebas di apotik, tapi sebelum menggunakannya, nggak ada salahnya untuk konsultasi dulu ke dokter ya. Dan jangan lupa juga buat selalu ikutin keterangan cara pakai obat yang tertera pada kemasan. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang saya bisa sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin ibadah kamu di bulan puasa nggak terhambat karena susah BAB ya. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.